Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Ratu Kenanga Fitria dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hukum Hess. Menurut Henry Germain Hess tahun 1845 yang melakukan serangkaian percobaan dan diperoleh kesimpulan yang dinamakan dengan hukum Hess. Hukum Hess yaitu perubahan entalpi suatu reaksi hanya tergantung pada keadaan awal zat-zat pereaksi dan keadaan akhir zat-zat hasil reaksi dari suatu reaksi, dan tidak tergantung bagaimana jalannya reaksi tersebut. Baik, kita lanjutkan ke contoh soal yang pertama. Baik, contoh soalnya yaitu ada suatu reaksi dengan cara pertama C plus O2 menjadi CO2. Delta H-nya min 394 kJ. Nah, yang cara kedua diketahui ada dua tahapan cara dari CS plus setengah O2 menjadi CO. Delta H min 111 kJ. Nah, dari CO kita reaksikan lagi plus setengah O2 menjadi CO2. Delta H-nya sama dengan min 283 kJ. Nah, dari cara yang kedua ini, dari tahapan pertama ini direaksikan dengan setengah O2 karena setengah O2 ada dua ya, sama-sama O2 menghasilkan CO2. Nah, dengan kata lain, CS adalah awal dan ini adalah akhir. Sehingga dari reaksi ini kita jumlahkan menghasilkan C plus O2 menjadi CO2 dengan delta H sama dengan min 394 kJ. Nah, yang harus diperhatikan lagi yaitu kenapa di sini CO nggak ada? Karena di sini bisa dicoret. Nah, di sini karena ini di ruas kiri, ini di ruas kanan. Jika ada suatu zat yang berbeda tempat dan berbeda ruas, kita bisa coret. Nah, kenapa di sini enggak? Karena di sini masih satu ruas, di ruas kiri, setengah O2 dengan setengah O2. Jika berada di satu ruas, malah bisa dijumlah menjadi satu O2. Nah, sehingga hasil akhirnya adalah C plus O2 menjadi CO2 dengan delta H min 111 ditambah min 283 kJ menjadi min 394 kJ. Nah, jadi reaksi ini sama dengan reaksi cara pertama ya. Sedangkan untuk delta H-nya ini dijumlahkan. Min 111 ditambah min 283 ketemu min 394 kJ. Sama ya dengan cara pertama. Nah, dalam reaksi ini ada dua hal yang bisa digunakan, yaitu diagram siklus dan diagram tingkat energi. Kita bahas diagram siklus dulu. Nah, kita tulis dulu reaksi yang pertama biar sama. C plus O2 menjadi CO2. Dengan delta H sama dengan min 394 kJ. Kemudian dari C plus O2 ini akan membentuk gas CO plus setengah O2 gas dengan delta H sama dengan min 111 kJ yaitu. Lalu dari
persamaan reaksi ini akan terbentuk gas CO2 dengan delta H sama dengan min 283 kJ. Jadi dalam membuat diagram siklus pada reaksi ini, delta H min 111 itu berada pada cara yang pertama. Kemudian ini untuk cara yang kedua, menghasilkan delta H min 283 kJ. Nah, itu tadi pembentukan melalui diagram siklusnya. Nah, lalu bagaimana untuk diagram tingkat energi? Mula-mula kita akan membuat grafik seperti ini. Di mana grafiknya, kalau dilihat dari delta H, awalnya itu adalah min 394 kJ. Min 394 itu ada di bawah. Karena ini min ya. Jika ini plus, ini ada di atas 0. Nah, kita pakai reaksi yang pertama itu dari yang kiri dulu. Reaksi awalnya. Dari yang ini dulu. Kita tulis C plus O2. Di sini bisa langsung membentuk CO2. Sedangkan di sini ada perantara gas C plus O2 bisa membentuk CO plus setengah O2. Ini gas ya. Ini gas, ini gas. Jadi dari reaksi yang paling atas ini bisa langsung membentuk gas CO2 dengan delta H sama dengan min 394 kJ. Atau bisa juga membentuk reaksi CO plus setengah O2 dengan delta H sama dengan min 111 kJ. Baru nanti membentuk dari CO plus setengah O2 ini membentuk CO2 dengan delta H sama dengan min 283 kJ. Ini yang dinamakan diagram tingkat energi. Untuk membuat diagram tingkat energi, yang perlu diperhatikan adalah posisi delta H-nya. Jika hasil akhirnya positif, maka dalam membuat grafiknya adalah nolnya di bawah dan delta H-nya di atas. Sama halnya dengan diagram Cartesius. Jadi ini yang dimaksud dengan hukum Hess. Ada satu contoh soal lagi. Mari kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Baik, di sini diketahui ya contoh soalnya ada 3 reaksi dengan delta H sebagai berikut. Diminta hitung berapa kilojoule kalor yang dilepaskan pada pembuatan 28 gram logam besi. Air besi sama dengan 56. Menurut reaksi harus seperti ini. Kita berarti dari persamaan ini harus menyesuaikan ya. Jawab dari yang pertama diminta Fe2O3. Fe2O3 ada di persamaan reaksi pertama, tetapi di sini diminta di ruas kiri, tapi yang diketahui ada di ruas kanan. Berarti kita dibalik. Dan di sini ada 3, tapi di sini diminta 1, berarti dibagi 3 supaya menjadi 1 juga. Dibalik menjadi Fe2O3 plus sepertiga CO. Dari mana? Dari sini, karena 1 dibagi 3 menjadi 2/3 Fe3O4 dari sini ya, karena dibagi 3 semuanya. Terus plus sepertiga CO2. Delta H-nya kan dari plus 900 kJ menjadi min 300. Dari mana? Di sini delta H karena dibalik menjadi min. Nah, 900 dibagi 3 sama dengan 300 kJ. Nah, lanjut ke CO. Di sini CO diketahui ada di beberapa tempat. Ada di reaksi kedua dan ada di reaksi ketiga. Kalau ada di beberapa tempat, kita lompat dulu yang Fe. Fe diketahui ada di satu tempat, hanya di reaksi ketiga. Tetapi di sini diminta ada di ruas kanan.
di sini diketahui ada di ruas kiri, berarti dibalik juga. Tapi di sini dimintanya 2, di sini cuma 1, berarti dikali 2 menjadi 2 FeO nih. Dari sini ya. Karena dikali 2 plus 2 CO menjadi 2 Fe. Nah, dari sini. Plus 2 CO2. Nah, dari sini. Delta H-nya, nah, dari plus berarti jadi min karena dibalik. Min 1000 karena 500 kali 2 1000 kJ. Nah, dari sini kita lanjut ke CO2. Tapi CO2 juga diketahui ada di beberapa tempat. Ada di sini dan ada di sini ya. Berarti CO2 ini bukan termasuk yang diutamakan juga. Hanya Fe2O3 dan 2Fe yang diutamakan. Nah, lanjut ke berarti reaksi kedua ini hanya sebagai penyeimbang. Hanya untuk teman mencoret gitu maksudnya. Nah, di sini kan Fe3O4. Di sini ada 2/3 Fe3O4. Nah, kalau sistem mencoret itu harus saling berlawanan, ruas kiri dan ruas kanan gitu ya. Ruas kiri dan ruas kanan harus saling mencoret, jangan sama-sama berada di satu ruas. Nah, persamaan 2 kita langsung tulis ya. Tapi di sini juga untuk mencoret harus 2/3, berarti dikali 2/3. Tetapi tidak usah tidak usah dibalik gitu ruasnya. Menjadi 2/3 Fe3O4 plus 2/3 CO ya, dari sini karena dikali 2/3 untuk menyoret sama-sama ini menjadi 2/3 ya, berarti sisa ada 2, maaf ini. Sisa ada 2 FeO plus 2/3 CO2. Nah, delta H-nya kita kali 2/3 sama dengan min 400 dari sini kilojoule. Lanjut tinggal mencoret. Di sini karena ini tidak dibutuhkan ya, karena di sini yang diminta soal nggak ada senyawa dari ini, kita tinggal coret ya. Sama ini. Nah, ada lagi yang dicoret 2 FeO. Karena di reaksi juga nggak ada yang diminta 2 FeO dari perintah soal, kita bisa coret karena ada yang berbeda ruas. Tapi kenapa CO kita butuh, kenapa enggak dikotakin? Karena ada beberapa CO ada di beberapa tempat, jadi bukan dijadikan titik acuan gitu. Nah, jika tidak ada yang harus dicoret lagi, kita tinggal menjumlah. Kita tinggal menjumlah menjadi bintang aja ya di sini. Fe2O3 plus 3 CO menjadi 2 Fe plus 3 CO2. Delta H-nya dijumlah menjadi min 1700 kJ. Nah, sesuaikan ya dengan yang ini karena yang diminta soal. Jadi dengan kata lain, hukum Hess itu ada beberapa reaksi yang diketahui tetapi menyesuaikan dengan perintah soal. Bisa juga dengan sistem coret-coret gitu. Karena yang di sini diminta logam besi cuma 1, tapi di sini yang diketahui 2, berarti delta H-nya kita bagi 2 dulu. Dari min 1700 dibagi 2 menghasilkan min 850 kJ per mol. Nah, delta H yang ini sudah termasuk untuk 1 Fe, bukan untuk 2 Fe. Kalau yang ini masih termasuk untuk 2 Fe gitu. Nah, di sini sudah diketahui ya delta H untuk satu logam besi. Tapi di sini yang diminta kalor. Kalor rumusnya min delta H dikali N sama dengan, kita langsung aja ya kali min, jadi 850 dikali gramnya itu 28 gram, AR-nya 56. Nah, ini setengah ya, jadi hasilnya 425 kilojoule. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf
atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.